Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Yusuf ya dalam pembelajaran IPS. Oke, sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, ya anak-anak, mari kita mengucap syukur alhamdulillah karena di tengah pandemi ini kita masih bisa tetap belajar walaupun tidak bertatap muka ya. Pesan dari Bapak tetap semangat, jangan kalian menyerah ya, terutama dalam hal belajar ya. Apa yang kita dapat selama pandemi ini haruslah sama jika saat pada keadaan tidak pandemi. Jadi harus tetap sama ya. Caranya gimana? Kalian harus tetap semangat belajar ya. Kalau ada sesuatu yang susah boleh ditanyakan ya. Kita tetap bisa berkomunikasi lewat WA, lewat Classroom dan lain-lain. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang penguatan maritim ya, yang merupakan salah satu sektor yang harus kita tingkatkan karena di situ ada potensi yang sangat besar. 75% wilayah kita adalah laut ya, itu harusnya jadi nilai tambah buat Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Sekarang kita akan membahas tentang agrikultur ya. Ini juga sektor yang sangat penting. Kenapa? Karena di sini banyak sekali orang yang berkontribusi di bidang ini ya. Para petani itu jumlahnya sangat banyak di negara kita. Terus lahan kita ini lahan yang sangat subur, terutama di Pulau Sumatera, Jawa sampai ke Papua karena di situ ada banyak gunung berapi ya. Seperti yang kita tahu, letusan gunung api itu pada akhirnya akan membuat tanah di sekitarnya itu menjadi tanah yang subur ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, nah kita lihat hijau sekali, indah ya. Inilah tanah Indonesia yang subur. Oke, ini yang dihasilkan. Apa itu agrikultur? Nah, agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan juga untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jadi semua sumber daya yang dilakukan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan bahan pangan seperti foto ini, gambar ini, semuanya bahan pangan, juga bahan baku industri, misalnya kayu dan lain-lain, juga sumber energi. Jadi makanan itu kan juga bisa jadi sumber energi buat kita, dan juga banyak sekarang mulai energi alternatif yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan juga, dan juga untuk mengelola lingkungan hidup. Nah, yang kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman. Semua tanaman yang dibudidayakan itu termasuk kegiatan agrikultur, bercocok tanam, lalu pembesaran hewan ternak. Bisa juga pemanfaatan mikroorganisme atau bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti pembuatan keju, tempe, atau jamur ya, membuat jamur, atau sekedar ekstraksi semata, yaitu penangkapan ikan dan eksploitasi hutan ya. Penangkapan ikan itu juga bisa dimasukkan dalam agrikultur, juga eksploitasi hutan ya. Pemanfaatan hutan, hasil-hasil hutan, kayu, terus buah-buahan yang ada di hutan dan lain-lain,
itu juga termasuk agrikultur. Oke, next. Nah, potensi agrikultur Indonesia. Nah, tanah subur didukung iklim tropis. Nah, ini adalah senjata utamanya Indonesia. Kita punya lahan yang subur karena karena negara kita adalah di ring of fire ya, banyak gunung berapi ya, yang di masa lalu meletus, itu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Bahkan ada lagu yang batu dan kayu jadi tanaman. Nah, bahkan batu sama kayu pun kalau ditaruh di tanah Indonesia bisa menghasilkan tanaman. Ya, banyak kan kayu ditancepin aja kadang tumbuh. Ya, tanamannya tanaman stek soalnya. Terus kadang nggak tumbuh tapi ada jamurnya. Di batu juga gitu. Batu tuh bisa ada tanamannya, lumut, pakis, yaitu karena hebatnya tanah Indonesia. Ya, hasil tanamannya juga beraneka ragam di Indonesia ini. Semuanya bisa tumbuh. Nah, bahkan dulu negara-negara Barat itu menjajah kita kan juga karena itu, ya kan? Ya, karena di sini banyak rempah yang hanya bisa tumbuh di daerah tropis seperti negara kita. Nah, sektor pertanian di Indonesia ini juga potensinya ya, merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional ya, karena penyerapan tenaga kerja, karena seperti yang Bapak bilang tadi, di sektor ini banyak sekali pekerjanya. Petani itu banyak sekali di Indonesia, mampu jadi penyediaan pangan yang menjadi kebutuhan pokok kita, juga penyediaan bahan baku industri. Makanya banyak negara asing yang membuat pabrik di Indonesia. Itu salah satunya karena di sini tersedia bahan baku, terutama bahan baku hayati yang sangat melimpah. Next. Nah, ini nanam apa? Terong. Oke, peran agrikultur di Indonesia. Bagaimanakah peran sektor agrikultur di Indonesia? Sektor agrikultur ini adalah sektor yang penting yang menyumbangkan hampir setengah perekonomian. Jadi hampir setengah perekonomian kita itu berputar di sektor agrikultur. Ya, karena kita punya potensi besar, lahan yang subur di sini. Nah, penghasil devisa negara melalui ekspor. Nah, hasil-hasil pertanian kita itu juga banyak yang sudah diekspor. Nah, walaupun ada sebenarnya sedikit disayangkan karena kita masih cuman bisa mengekspor bahan mentah, sehingga nilainya pun tentu tidak sebesar kalau kita mengekspor barang yang jadi. Contohnya misal kita cuman bisa mengekspor kapas. Padahal kalau kita bisa mengekspor kapas itu diolah menjadi kain, bahkan bisa jadi baju, baru kita ekspor, tentu akan memberi pendapatan yang lebih besar. Tapi sayangnya kita masih mengekspor bahan baku berupa kapas, nanti di negara asing sana diolah jadi baju, ternyata dijual lagi di Indonesia. Nah, itu ya yang harus kita pikirkan. Nah, sangat disayangkan sektor ini masih belum memberi sumbangsi tinggi jika dilihat dari kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusi pendapatan nasional. Kesejahteraan pelaku sektor, nah ini tentu yang dimaksud adalah petani. Ternyata petani kita yang jumlahnya sangat banyak itu pendapatannya masih kurang bagus, belum berkecukupan ya, masih belum sejahtera lah intinya dengan lahan yang seluas ini. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, itu lahan pertaniannya tidak seberapa luas, tapi
petani-petani di sana itu sangat makmur, ya. Next. Nah, hambatan apa sebenarnya yang menghambat perkembangan agrikultur di Indonesia? Nah, ada banyak sekali ini yang harus kita pikirkan, ya. Kalian kan calon-calon pemimpin nanti. Oke, yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Nah, ini jadi di Indonesia itu banyak petani. Nah, tapi setiap petani itu biasanya tanahnya tidak terlalu luas sehingga pengelolaannya itu masih skala kecil. Nah, itu juga nanti yang membuat petani harus kalah sama tengkulak, pemborong, ya. Mesti mereka membeli produk dari petani itu dengan harga yang murah. Selanjutnya, modal terbatas. Nah, karena modal terbatas inilah petani kita masih menggunakan cara-cara yang tradisional, belum modern. Terus pupuk juga kualitasnya kurang bagus dan lain-lain. Modal ini penting, ya, makanya harusnya permodalan untuk para petani kita ini dipermudah, ya. Oke, penggunaan teknologi masih sederhana. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan di Jepang, di negara-negara maju yang lain, ya di sana tuh petani juga ada, tapi pertaniannya sudah dikelola dengan teknologi yang sangat maju. Berapa hektar itu dikelola oleh satu orang saja, yang sangat luas. Itu mereka sanggup. Kenapa? Karena dibantu teknologi yang memadai. Sementara di Indonesia, ya kita masih itu, ya, perlu waktu yang lama. Tandur aja harus banyak orang dan waktunya juga cukup lama karena alatnya juga sederhana. Oke, sangat dipengaruhi musim. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Indonesia kita nggak mungkin nanam padi di saat musim kemarau, ya. Sebaliknya nggak mungkin nanam tembakau, jagung pada saat musim hujan. Nah, selanjutnya hambatannya pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Nah, masih mengandalkan keluarganya sendiri. Jadi tanah itu dikelola oleh keluarganya sendiri yang tingkat kemampuannya, terus pengetahuan itu masih masih kurang lah, ya. Makanya kita juga butuh sarjana pertanian. Oke, 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Nah, ini yang membuat agrikultur kita kurang seberapa maju karena kredit, ya, bantuan hutang untuk permodalan itu aksesnya masih susah, ya. Ke bank pun petani biasanya masih prosesnya akan panjang, belum lagi nanti kalau bunganya juga tinggi. Terus teknologi, akses ke teknologi. Nah, ini karena jumlah sarjana pertanian kita masih belum terlalu banyak, apalagi untuk Indonesia yang segini luasnya, ya. Terus akses ke pasar juga rendah, ya. Petani kebanyakan tidak tahu keadaan pasar, jadi mereka cuma pasrah harga dari pemborong biasanya atau dari tengkulaknya. Oke, 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Nah, pasar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga petani mau tidak mau harus menjual ke
barang mereka ke pedagang ini. Kenapa? Karena kalau petani menjual sendiri juga akan kesusahan karena pasarnya itu sudah ditutup sama pedagang-pedagang besar ini. Jadi yang mengelola harga pun juga para pedagang besar ini. Bayangkan ya, contoh beras itu dari petani jual itu cuma 2.000 2.500, tapi kalau sudah diolah jadi itu maksudnya tadi masih gabah ya. Kalau sudah jadi beras diolah itu naiknya sudah 4 kali lipat. Nah, jadi petani kalau beli beras lagi itu dia membeli barang yang diolah sebelumnya itu, yang dia usahakan sebelumnya, yang cuma terjual 2.000, tapi mereka harus kalau mau makan harus beli dengan harga 8.000. Nah, bayangkan dari 2.000 ke 8.000 itu juga ada margin yang sangat besar. Nah, ini yang harus jadi PR kita bersama, bagaimana petani kita bisa sejahtera. Sebenarnya bisa salah satunya itu kita bisa, para petani ini bisa membuat koperasi, ya, harus bersinergi. Kelompok tani harus diaktifkan, bukan cuma kesediaan pupuk, tapi juga bagaimana memasarkan barangnya. Nah, tantangan selanjutnya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Nah, Sidoarjo ini sudah banyak ya lahan pertanian kita habis untuk perumahan, ada untuk pabrik juga. Selanjutnya, kurangnya persediaan benih yang bermutu. Nah, ini tentu jadi PR orang-orang di dunia pendidikan ya, terutama nanti yang di jurusan pertanian. Kalau kalian kuliah yang ambil pertanian ya, ini jadi PR bagaimana membuat benih-benih yang bermutu, yang bisa kita produksi massal, yang nanti juga mudah diakses oleh para petani. Oke, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, yang pertama ada dengan eco farming. Nah, eco farming ini adalah merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah. Jadi, mengelola pertanian itu juga harus tetap ramah lingkungan ya. Makanya sekarang banyak dikembangkan bagaimana membuat pupuk organik, bukan pupuk kimia ya. Itu dalam rangka karena pupuk kimia itu dalam jangka panjang juga ternyata bisa membuat tanah itu menjadi kesuburannya terus menurun ya. Beda kalau kita pakai pupuk organik. Nah, juga kearifan lokal di daerah-daerah ya itu sangat bagus, yang itu harus tetap dilanjutkan ya, cara pertanian di daerah-daerah. Seperti bagaimana cara menanam kencur yang dilakukan oleh suku Baduy yang di Jawa Barat ya, itu perlu tetap kita lestarikan. Oke, distribusi pupuk secara merata ya, ini yang jadi persoalan ya, banyak dikeluhkan oleh petani kita bagaimana sulitnya mencari pupuk. Bahkan kalau di tempat bapak dulu di Bojonegoro itu ada truk pengangkut pupuk itu lewat itu langsung dicegat sama Pak Tani itu dan langsung diambil. Kenapa? Saking geramnya mereka, susahnya nyari pupuk ya. Kalau susah, barang langka, otomatis harga juga akan naik ya, padahal nanti produk pertanian mereka juga nggak seberapa mahal. Oke, lalu perbaikan irigasi. Nah, ini irigasi ini sangat penting. Nah, kesediaan air ini harus bisa terdistribusi dengan baik sehingga pertanian kita semakin maju lagi.
peningkatan teknologi pertanian. Nah, sebenarnya di Indonesia ini juga sudah mulai meningkat ya, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain masih sangat jauh ya, karena keterbatasan modal dan lain-lain itu. Kalau dulu bapak kecil itu orang panen padi masih pakai sabit, diambili terus dipakai mesin grentek itu. Sekarang sudah pakai itu namanya yang kayak mobil itu ya. Jadi tinggal jalan saja, padinya sudah terpotong sendiri, sudah otomatis digrentek sendiri secara otomatis, keluar langsung jadi gabah. Nah, itu oke. Pembangunan industri pengolahan di dekat lahan-lahan pertanian. Nah, ini juga ya, kita harus ada industri pengolahan di dekat-dekat lahan pertanian. Harapannya apa? Biar kita bisa menjualnya itu dalam bentuk yang bisa barang setengah jadi atau barang jadi, apalagi untuk ekspor. Contohnya misalnya ya, di daerah penghasil tebu. Nah, kita bisa bikin kayak di Sidoarjo ini, langsung bikin pabrik tebu di situ ya, yang kan lebih baik kalau pabrik itu dikelola oleh masyarakat, misalnya lewat koperasi atau sehingga nanti petani itu menjualnya bukan dalam bentuk tebu tapi sudah dalam bentuk gula yang dikelola oleh koperasi tadi ya. Contohnya juga bayangkan kalau padi ya, gabah itu petani kalau menjual gabah harganya kan sangat murah ya, tapi kalau gabah itu bisa dikelola lewat kelompok kerjanya sehingga petani itu menjualnya sudah dalam bentuk beras, tentu nilai jualnya akan lebih tinggi.